untuk webinar kali ini akan saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung di Festival UMKM Surabaya yang pada hari ini yaitu hari kedua, yang dimana mengusung tema yaitu protokol kesehatan jasa pengiriman di masa pandemi. Nah, sebelum acara dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih berkumpul untuk bersama-sama di webinar pada siang hari ini dengan narasumber yang luar biasa kali ini. Meskipun webinar kali ini dilakukan secara daring, tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan ilmu yang sama ketika dilakukan secara luring. Mohon izin rekan-rekan, perkenalkan saya Alisa Nur Azizah selaku Master of Ceremony pada webinar Festival UMKM Surabaya di siang hari kali ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan tata tertib, lalu yang ketiga presentasi sponsorship oleh Ines Kosmetik, lalu yang keempat perkenalan pembicara dan penyampaian materi serta sesi tanya jawab yang akan didampingi oleh moderator. Lalu akan dilanjut dengan pengisian form evaluasi dan yang terakhir yaitu ada sesi dokumentasi dan penutup. Baik, langsung saja saya akan membacakan pembacaan tata tertib pada webinar siang hari ini. Untuk yang pertama, peserta diharapkan memasuki Zoom pada waktu yang telah ditentukan. Dan peserta diharapkan menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan, serta dianjurkan untuk menonaktifkan audio selama acara berlangsung. Dan peserta juga dianjurkan merename nama akun, yaitu dengan format nama _ instansi saat bergabung di ruangan Zoom. Lalu, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada beberapa media partner kita, yaitu @seminar.up, @info-event-jatim, @eventkampus.co, dan juga beberapa media partner yang lainnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada sponsorship kita, yaitu Ines Kosmetik, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada community partner kita, yaitu Indonesia Milan Collect dari regional lainnya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu akan ada pemaparan atau presentasi sponsorship oleh Ines Kosmetik. Untuk yang bertugas dari Ines Kosmetik, apakah sudah hadir di ruangan Zoom? Sudah, Mbak Alisa. Baik, untuk waktu saya silakan. Baik, Mbak Alisa, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu di forum webinar pada siang hari ini dengan tema protokol kesehatan jasa pengiriman di masa pandemi. Yang kita hormati pemateri kita yang hadir pada hari ini yaitu Bapak Army Muriko Hamzah. Selamat siang, Pak. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada panitia beserta jajaran yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat support hadir dalam webinar siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan saya Yela Anissa, tim promosi dari Ines Kosmetik. Sedikit Yela akan menjelaskan tentang dari brand Ines Kosmetik. Ines Kosmetik adalah brand kecantikan Indonesia yang diproduksi sejak tahun 1998 di Singosari, Kota Malang. Dan juga Ines Kosmetik telah mengantongi sertifikat halal dari MUI. Dan Ines Kosmetik aman digunakan setelah diuji secara klinis dan juga dermatologis dari BPOM, sehingga Ines Kosmetik aman dari bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokinon. Dan Ines Kosmetik terdiri dari skincare, body care, dan juga makeup. Jadi Ines Kosmetik tidak hanya digunakan untuk wanita aja, untuk para lelaki juga bisa, karena kita ada skincare dan body care-nya juga. Dan baru-baru ini Ines Kosmetik juga telah meluncurkan produk terbaru yaitu Pure Gentle Makeup Remover, yaitu pembersih wajah satu langkah, non-alkohol, aman untuk semua jenis kulit. Dan juga yang lagi gencarnya dari Ines Kosmetik yaitu Exfoliating Lotion. Exfoliating Lotion itu adalah toner wajah yang bisa membantu untuk meremajakan kulit
mengecilkan pori-pori dan menipiskan perhitam pada wajah. Karena exfoliating lotion dari Ines Cosmetics ini dia mengandung AHA, allantoin, dan with hazel. Jadi untuk kakak-kakak yang semua yang berada di forum webinar ini, yang berminat dengan produk Ines Cosmetics, bisa di-download aja di aplikasi kita di Play Store. Di sana ada My Ines, di sana ada katalog beserta harganya, dan bisa dibeli melalui Shopee, Lazada, atau di Blibli. Atau bisa juga dibeli di toko-toko kosmetik daerahnya. Mungkin tidak terlalu panjang perkenalan dari kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Mbak Alisa. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Yela. Terima kasih kepada Ines Cosmetics yang sudah mendukung acara Festival UMKM Surabaya ini. Baik, sebelumnya untuk para peserta dan juga untuk Pak Armi, mungkin saya akan perkenalkan sedikit mengenai Festival UMKM Surabaya ini. Jadi, Festival UMKM Surabaya ini merupakan program kerja atau salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Ekonomi Project dari Indonesia Millennium College Surabaya ini, yang akan berlangsung dari sejak tanggal 12 Agustus, yaitu tepatnya kemarin hingga nanti 23 Agustus dengan para pembicara yang sangat luar biasa dan dengan berbagai tema yang mungkin yang akan sangat bermanfaat untuk para pelaku UMKM ini. Baik, mungkin para peserta sudah tidak sabar lagi ya untuk mendengarkan atau untuk atas pemaparan materi untuk pada hari siang hari ini. Baik, mungkin tanpa membuang waktu yang lama, kita akan langsung masuki ke acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan didampingi oleh moderator terkece kita, yaitu Kak Saudara Yoda Aji Sundaya. Apakah Kak Yoda sudah ada di ruang Zoom? Sudah, Kak Lisa. Oke, jadi Kak Yoda ini adalah seorang mahasiswa Universitas BSI yang akan mendampingi pembicara kita pada siang hari ini dengan tema yaitu protokol kesehatan jasa pengiriman di masa pandemi. Untuk rekan-rekan dimohon untuk menyimak dengan sangat baik karena materi pada hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi pelaku UMKM. Baik, langsung saja kepada Kak Yoda Aji Sundafa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Alisa atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar nih para pegiat UMKM yang sudah bergabung di Zoom webinar kali ini? Cukup banyak juga ya yang ikut pada hari ini. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Nah, perkenalkan, nama saya Yoda Aji Sundafa, selaku moderator yang akan memandu webinar pada siang hari ini. Jasa pengiriman barang menjadi salah satu bidang usaha yang cukup eksis di masa pandemi COVID-19. Gudang sortir yang selalu padat dan sibuk, begitu juga dengan para kurir yang lalu lalang berkendara melewati jalanan kota hingga gang-gang yang sempit untuk mengantarkan paket. Hal itu tidak terlepas dari transaksi belanja online yang semakin meningkat dan kebijakan bekerja maupun belajar di rumah, sehingga banyak hal yang membutuhkan jasa pengiriman barang. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pentingnya penerapan protokol kesehatan pada jasa pengiriman barang saat pandemi ini. Alhamdulillah, webinar kali ini mengundang pembicara yang top nih, yang sudah kita nanti-nanti pastinya ya. Oke, karena pembicara sudah bergabung pada saat ini. Halo Pak Armi Moriko Hamzah, apakah sudah ada? Yes, siap Mas Yoda. Baik, selamat siang Bapak. Gimana kabarnya nih? Siang, alhamdulillah baik Mas, tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah baik. Amin. Baik, sedikit saja saya akan membacakan profil dari Bapak Armi Moriko Hamzah. Nama Armi Moriko Hamzah, Sarjana Ilmu dan Sistem Informatika Stikom Surabaya. Work experience, Admin Officer, Bringin Life Insurance, Sales Department Office HSBC Bank, Collection Risk Management Manager HSBC Bank, Regional Sales
Manajer JNE Express Jawa Timur, Bali, dan NTT. Jadi kurang keren apa nih narasumber pada siang hari ini? Oke, kita mulai saja ya untuk pemaparan materinya kepada Bapak Army. Waktu dan tempat kami sediakan. Siap, baik kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mau menyapa dulu Mas Yoda, Mbak Alisa, dan mungkin segenap panitia ya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena berkat teman-teman, alhamdulillah siang hari ini terselenggara forum nih, dan saya juga merasa terhormat bisa sharing ya, bisa sharing bareng teman-teman, terutama khususnya teman-teman UMKM. Oke, nggak lupa saya juga mohon nanti bisa teman-teman, saya berharap ketika sesi diskusi bisa aktif sehingga dan mendengarkan juga dengan baik sehingga apa yang saya sampaikan insya Allah bisa bermanfaat buat kita semua. Seperti itu mungkin Mas Yoda, monggo mungkin bisa dimulai dengan materinya, bisa di showing ya. Oke, thank you sudah tampil. Mohon izin, jadi siang ini insya Allah saya berusaha menyampaikan dan sharing tadi sesuai judul ya. Jadi protokol kesehatan jasa pengiriman di masa pandemi. Nah, itu nanti akan ada di dalam materi akan saya sampaikan. Namun, saya melihat juga di era pandemi ini luar biasa impact-nya kepada para pelaku usaha, khususnya teman-teman UMKM. Nah, jadi karena waktunya yang diberikan kepada saya juga cukup panjang, jadi izinkan saya juga akan berusaha sharing tentang kondisi market, kondisi customer-customer kami juga, itu ya, potensi-potensi, sehingga harapannya teman-teman juga bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Nah, siang ini saya mengambil judul Era Digital dan Generasi G. Nah, ada alasannya karena memang saat ini kita semua tahu pandemi ini membatasi pergerakan orang gitu ya. Jadi yang tadinya transaksi jual beli mungkin konvensional itu masih ada, masih bisa masuk dengan maksimal, maka di era pandemi ini justru adalah digitalnya nih. Jadi penjualan transaksi jual beli online itu meningkat luar biasa. Dan kenapa generasi G? Karena memang segmen market terbesar yang menjadi yang suka belanja, yang suka nongkrong gitu ya Mas Yoda ya, itu adalah generasi G gitu ya. Oke, boleh next Mas? Atau Mbak ya? Mbaknya ya. Oke, nah di slide ini saya menyampaikan atau menampilkan ada dua nih. Jadi kalau yang sebelah kiri ini era saya ini benar-benar favorit nih. Mungkin sekarang juga masih ada, masih banyak gitu ya. Jadi warung Indomie Mamang satu gitu ya. Terus kemudian di sebelah kanannya ini juga yang sekarang banyak banget bermunculan. Ya, yang menarik apa? Sama-sama dua-duanya adalah berjualan Indomie, gitu ya. Namun dari sisi displaynya sudah sangat jauh, jauh banget berbeda, gitu ya. Nah, ini yang mungkin sekarang ini adalah harus diperhatikan oleh para pelaku usaha, termasuk juga teman-teman UMKM. Karena apa? Karena artinya customer yang berbelanja itu tidak hanya berorientasi kepada kebutuhan. Ya kalau kita di sini ngomong Indomie, otomatis untuk bisa istilahnya kenyang gitu ya, untuk beli makan supaya kenyang. Nah, tapi ternyata segmen market, terutama generasi Z, itu juga melihatnya adalah saya perlu nih makan Indomie, bisa difoto, masukin ke konten sosmed saya jadi kekinian gitu loh. Jadi mereka memerlukan satu apa ya, satu value lebih gitu loh dari produk yang dipasarkan. Pengakuan lah ibaratnya bahwasanya dengan mereka berbelanja atau membeli produk tersebut itu secara status sosial mungkin bahasanya ya itu adalah anak kekinian nih gitu ya. Nah, di bawahnya lebih menarik lagi tuh. Jadi ada berapa tuh? Ada 5 gambar yang sebenarnya intinya kopi gitu. Tapi ada beberapa branding tuh, kopi kenangan, saya sebut aja nih, Janji Jiwa, ada Kopalum nih sama Oke Kulo. Dan ini semua difoto loh, difoto sebelum diminum gitu kan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwasanya
dengan mereka membeli produk ini, difoto, bisa diposting ke sosial medianya mereka, itu menjadi satu value lebih gitu loh. Nah, ini yang juga harus diperhatikan dengan baik oleh para pelaku usaha saat ini. Next, Mbak. Nah, kalau tadi kopi gitu ya, mungkin tempatnya displaynya adalah tempat place gitu ya. Nah, kalau di sini benar-benar kelihatan nih. Jadi saya ada 2 contoh sampel produk nih yang sebenarnya isinya adalah sama, yaitu keripik rumput laut. Yang sebelah kiri adalah produk impor ya dari Thailand, insya Allah kalau nggak salah. Kemudian yang sebelah kanan adalah produk lokal. Nah, dari sini aja, ini kalau Mas Yoda pasti ngelihatnya ngelirik ke kiri nih gitu kan. Nah, jadi sangat jauh banget dan kelihatan banget perbedaannya. Dan kalau ini misalkan di display di gerai penjualan, pasti juga akan lebih menarik yang mana sudah jelas terlihat gitu ya, yang sebelah kiri gitu loh. Artinya apa? Artinya packaging is salesman kalau yang di bawah dibilangnya. Dan itu sangat betul sekali. Karena apa? Yang pertama bikin generasi G ataupun customer secara keseluruhan tertarik atau punya keinginan untuk membeli atau alihkan perhatiannya pasti adalah dari display kemasan produk itu sendiri. Nah, ini yang menjadi fokus juga salah satunya yang harus diperhatikan oleh teman-teman UMKM. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada beberapa sumber yang poinnya adalah berarti customer di dewasa ini seperti apa sih gitu ya karakternya. Nah, ini ada 6 poin nih kalau saya boleh bagi. Pertama adalah more simple buyer. Jadi buyer-buyer saat ini itu pinginnya itu yang simple, yang nggak ribet gitu ya, yang nggak perlu saya harus cari ke kanan ke kiri gitu ya. Mungkin kalau ibu-ibu zaman dulu tuh harus di ke pasar tuh harus muterin gitu ya. Nah, dewasa ini buyer itu pinginnya yang simple. Saya mau cari produk ini, saya butuhnya ini, jenisnya apa aja, saya mau yang simple, termasuk juga transaksinya. Nah, terus yang kedua apa? More for less or free. Saya sih bilangnya bahasa saya sangat sensitif dengan yang namanya gratis. Gratis, cashback gitu ya, terus dapat dapat apa? Dapat potongan. Nah, itu sangat sensitif kepada promosi-promosi seperti itu. Nah, ini yang juga nantinya JNE juga sebenarnya sudah punya banyak program yang bisa mengkolaborasi hal ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga dan keempat ini mungkin saling berkaitan. Want to be here sama like to comment. Nah, kalau kembali ke yang saya tadi, mungkin teman-teman masih ingat, beli kopi, belum diminum, sudah difoto dulu. Ya, difoto dulu nih gunanya apa? Gunanya diposting gitu ya, diposting, kemudian nanti mereka akan dapat nih, want to be here maksudnya jadi pingin nih dapat dapat komentar atau dapat atau di apa ya, teman-temannya jadi tahu nih lingkungannya atau gumbulannya lah kata orang Jawa bilang. Bahwasannya, oh saya kalau beli kopi di Starbucks misalkan, atau di Kopi Kenangan Jiwa gitu ya, nah Janji Jiwa, sorry. Nah, terus kemudian mereka juga suka komen gitu loh, ini enak banget loh kayak gitu. Nah, pengakuan seperti ini, pola-pola seperti ini adalah menjadi karakter dari customer saat ini. Nah, ini yang harus di-create gitu ya. Kemudian yang kelima, one touch transaction ini juga masih erat kaitannya sama yang simple tadi. Jadi mereka pinginnya ya sudah, kalau saya sudah menemukan produknya, saya mau transaksi, klik selesai, gitu ya. Urusan pembayarannya, urusan pengirimannya itu pokoknya saya tahunya barang segera sampai, segera saya bisa terima dan bisa saya gunakan, gitu. Nah, terus yang terakhir, have story in product. Nah, ini kalau saya tadi mendengarkan yang sebelumnya Ines Kosmetik ya, kalau saya nggak salah Mas Yuda ya, tadi juga menceritakan tuh storytelling tuh dia tentang produknya. Nah, ini betul dan ini sangat penting dan ini luar biasa impact-nya gitu kan. Tadi Mbaknya bercerita produk ini ditemu apa istilahnya pertama kali launching di mana gitu kan. Kemudian seperti apa komposisinya, kemudian bahkan bisa digunakan oleh siapa gitu, nggak hanya oleh wanita, oleh pria. Nah, ini adalah storytelling dari si produk itu sendiri sehingga harapannya customer itu menjadi tertarik, berminat dan akhirnya repeat order. Gitu ya Mbak, moga-moga Mbaknya masih dengerin nih. Lanjut Mas, Mbak, silakan. Oke, nah kita sebagai pelaku usaha tentu saja saat ini
proses-proses inilah yang kita lakukan. Ini saya ambil judulnya expanding, tapi sebenarnya kalaupun mau kita bilang adalah new business, juga melakukan hal yang sama. Apa itu? Tahapan pertama pasti adalah tahapan kita akan melihat dulu nih, produk apa sih yang mau kita bikin gitu ya. Ataupun kalau misalkan sudah punya produk saya seperti ini nih. Nah, kemudian apa? Kita melakukan survei sama research. Kemudian kita kumpulin tuh datanya, gitu kan. Kemudian dianalisa. Setelah analisa, baru nih kita tarik kesimpulannya tentang produk itu. Oh, seperti apa sih produk ini? Seperti apa sih respon market terhadap produk yang sudah kita jual atau akan kita jual gitu ya. Nah, baru setelahnya adalah kita bikin nih idenya kayak tadi itu storytelling. Ini berarti segmen marketnya siapa nih? Anak muda kah? Atau eksekutif muda kah? Atau seperti apa gitu ya. Nah, lalu kemudian dilakukan adalah proses editing. Ya, ini mungkin dan designing ini jadi satu ya. Jadi dari gambar ide tadi, gambaran segmen market mana yang dituju, kemudian kita bikin nih materi promosinya ibaratnya. Nah, baru kemudian kita launching, testing penjualan tuh, untuk kemudian dihasilkan resultnya. Kalau itu produk baru, tentu saja harapannya adalah produk ini diterima dengan baik oleh customer, viral ya kalau bahasa anak sekarang gitu kan, viral dan repeat order. Kalau misalkan produk itu sudah produk launching atau produk yang sudah dijual sebelumnya, tentunya kita berharap adalah peningkatan penjualan atau bahkan merambah segmen market yang lebih besar. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, kalau sudah melakukan proses tadi, gitu ya, dan dewasa ini mungkin nanti ada di sesi berikutnya ceritanya bersambung. Saat ini dari customer-customer yang sudah bermitra dengan JNE khususnya, dan juga saya kemarin juga bertemu dengan banyak sekali customer, termasuk juga teman-teman UMKM, kita sudah kelompokin nih, bahwasannya saat ini kapasitas produksi, gitu ya, kapasitas dari teman-teman UMKM ataupun seller itu meningkat. Kenapa? Nah, karena demand-nya juga naik. Kenapa demand-nya naik? Nanti ada di next slide-nya. Tapi poinnya adalah berarti ada 5 hal nih yang membutuhkan support, ya, dan bikin pusing. Ini gambarnya Paramek lagi. Jadi yang pertama adalah butuh space lebih. Space di sini mungkin kaitannya sama gudang atau space untuk produksi barang gitu ya. Kemudian membutuhkan more employee, karyawan. Tentu karena peningkatan produksi biasanya akan terkorelasi dengan peningkatan jumlah pekerjanya gitu ya. Kemudian SOP, ini manual SKU handling kalau saya mengibaratkan adalah SOP atau standar. Jangan sampai kita bikin produk, misalkan makanan kemarin rasanya mie goreng, hari ini jadi rasa soto ayam gitu kan. Nah, itu jangan sampai terjadi gitu kan. Makanya diperlukan SOP atau standarisasi. Lalu pick and pack. Packagingnya seperti apa? Kemudian nanti proses untuk distribusinya seperti apa? Siapa nih yang akan menghandle untuk distribusinya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir update stok atau stock of name. Karena kalau sudah barang yang disimpan di gudang jumlahnya besar, tentu saja diperlukan pengelolaan, kalau kita bilangnya warehouse management system yang baik, supaya kita tahu barang yang keluar berapa, barang yang masih stay di gudang berapa, even sampai kalau kita bilang produk makanan yang ada expired, mana sih yang akan expired gitu kan, FIFO-nya harus jalan seperti itu. Nah, ini adalah lima hal yang saat ini JNE juga insya Allah sudah siap untuk memberikan support khususnya kepada teman-teman UMKM seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, ini yang tadi saya bilang kenapa sih kok yakin Pak Armi ini pasti meningkat? Saya bilang yakin. Karena apa? Indonesia ini 265 juta lebih. Ya kalau hari ini pasti ada sudah lahir lagi pasti lebih nih. Lebih penduduk. Artinya 265 juta mungkin ya itu adalah potensial customer untuk produk kita. Tinggal produk kita disiapkan untuk market yang mana. Dan bisa di-expand sampai seberapa besar marketnya gitu ya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, kalau dulu dengan pola penjualan konvensional, mungkin kalau kita sebutin aja salah satu daerah di Jawa gitu ya, di kota Surabaya misalkan, cara promosinya, cara berjualannya yang konvensional mungkin ada banyak batasan. Satu,
Pasti kalau kita bilang display atau dipajang, maka kita mengandalkan orang yang lewat atau datang untuk bisa melihat produk kita. Terus yang kedua, jangkauan misalkan punya tim sales pun pasti jangkauannya sangat terbatas. Mau menggunakan jasa atau media untuk promosi seperti televisi atau media lainnya atau radio, pasti juga cost-nya juga ekstra. Itu pun juga pasti ada keterbatasan. Nah, tapi sekarang ini dengan perkembangan internet yang luar biasa, kemarin saya habis visit juga ke Papua dan saya sebelum di Surabaya sempat di Batam. Di Batam itu saya membawahi ada pulau namanya Natuna. Kalau mungkin teman-teman pernah dengar, ada Natuna, ada Anambas. Itu dari Batamnya saja ke pulaunya itu hanya bisa naik kapal itu 8 jam. Itu kapal cepat sudah. Kalau kapal yang lambat bisa berhari-hari gitu ya. Nah, tapi di sana penduduknya sudah bisa akses internet. Sudah bisa buka marketplace, sudah bisa belanja online, ada FB, IG, semuanya tuh mereka sudah tahu, sudah punya dan sudah punya akunnya bahkan. Dan mereka sekarang sudah sangat-sangat terbiasa untuk belanja lewat situ gitu ya. Karena kan pulau mereka ini kan kecil ya. Kalau misalkan butuh mau beli apa minyak goreng misalkan atau Indomie atau apa, pasti ngambilnya saya waktu di Batam itu kirim ke pulau-pulau tersebut, itu kadang barang-barangnya saya heran, ini barang-barang yang di Jawa mungkin dijual di warung-warung banyak gitu ya, tapi mereka belanja dalam jumlah besar dan dibeli, termasuk juga produk UMKM. Ada waktu itu yang beli kerupuk, ada yang beli bandeng di Presto itu beli dari Jawa Timur, bayangkan. Orang Natuna sana gitu kan, karena di Natuna kan laut, ikannya ikan laut, bukan ikan bandeng gitu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya segmen market Indonesia ini yang kemarin mungkin waktu sebelum ada internet merajalela seperti sekarang, saya bilang merajalela, itu masih terbatas banget. Sekarang ini sudah setiap jengkal di Indonesia, mungkin bukan yang terlalu pelosok banget ya, itu sudah bisa mengakses internet. Sehingga potensi, kesempatan, ataupun peluang para produsen ataupun teman-teman UMKM untuk berjualan otomatis juga semakin jauh lebih besar. Nah, inilah yang kemudian menjadi harus kerjasama yang baik, harus ada support, terutama dari sektor distribusi dan logistiknya. Bayangkan ketika Bapak Ibu mungkin punya produk di Jawa gitu ya, yang ada banyak cerita. Misalkan gini, Pak, ini produk saya makanan, ada expirednya, harus nyampai maksimal nggak boleh seminggu nih Pak, karena kalau lebih dari seminggu nanti bisa berubah nih Pak judulnya gitu kan, nama kuenya bisa berubah gitu. Oke. Artinya apa? Artinya logistik di situ harus ambil bagian, ambil peranan, mencarikan rute terbaik, mencarikan solusi supaya market yang kayak tadi di pulau terpencil tadi ya, nggak terlalu terpencil tapi terpencil lah, itu juga bisa menikmati produk-produk UMKM seperti panganan tadi, seperti itu. Next, boleh dilanjut? Oke, nah karena kita berbicara tentang digital marketing atau berjualan secara online, kita harus tahu dulu nih ekosistemnya seperti apa sih, siapa sih yang berada atau ada di dalam ekosistem social commerce kita sebutnya ya, e-commerce gitu ya. Nah, ada 3 rekan-rekan. Jadi yang pertama tentu saja pasti merchant atau platform penjualannya. Nah, ini ada contoh, semua saya yakin pasti sudah tahu. Nah, ini yang bisa kita manfaatkan karena mereka punya traffic, punya sudah ada buyer-nya, sudah ada web page-nya mungkin ya gitu. Kemudian yang kedua tentu saja payment gateway. Karena customer kita maunya saya milih barang di platform, pilih sesuai atau nemuin, saya klik, bayar selesai di situ, barang kemudian, nah disinilah peran JNE sebagai bagian yang ketiga, yaitu logistik. Untuk kemudian mengirimkan barang dari penjual atau seller atau UMKM kepada pihak pembeli atau penerima. Seperti itu. Dilanjut. Nah, secara lebih detail mungkin ya, ini prosesnya JNE itu ambil bagiannya di mana sih dan seperti apa sih pola proses flow-nya gitu ya. Nah, ini yang mungkin yang lebih simpel gitu ya. Mungkin dalam versi simpel
ada marketplace ataupun enterprise commerce di situ, karena sekarang banyak sekali teman-teman UMKM juga saya yakin pasti dapat update-nya. Tidak hanya marketplace sekarang ya untuk tempat berjualan, banyak sekali social commerce, termasuk juga teman-teman UMKM mungkin bisa berjualan lewat FB, IG. Nah, itu sangat luas sekarang. Nah, kemudian di situ ada EPI. EPI inilah yang awalnya kita fokus di order management system, di mana setelah ada transaksi yang mungkin dari FB, IG, ataupun transaksi closing di WhatsApp, ataupun di web store-nya langsung, kemudian data dari transaksi tersebut ataupun barangnya dikirimkan kepada EPI ini untuk diekspor kepada JNE, untuk kemudian diproses pick up gitu ya oleh Android, di first mail-nya kami, untuk kemudian diproses transport, dan akhirnya nyampe di kota tujuan untuk bisa di-delivery oleh teman-teman kurir. Nah, ini yang tadi saya bilang kita sudah mengekspand. Kita bahkan sekarang sudah mempersiapkan namanya e-fulfillment, JNE e-fulfillment. Dan ini sudah cukup banyak sebenarnya customer kami, termasuk juga UMKM yang memanfaatkan dan merasakan manfaat luar biasa dari expand layanan kami ini. Saya ambil contoh yang paling simpel yang kayak tadi. Pak, saya ini UMKM, berjualan produk panganan, gitu ya. Nah, kebetulan Pak, ternyata orang di Anambas atau di Batam tadi itu doyan banget Pak. Saya jual ke sana itu banyak, atau permintaan itu banyak Pak. Tapi gimana ya Pak caranya supaya ketika mereka ada pesanan, kue ini atau panganan ini tuh dikirimnya cepat dan bisa diterima dengan cepat gitu ya. Nah, ini sudah ada, ini saya bukan cerita fiktif atau cerita abal-abal gitu ya, sudah ada beneran. Jadi akhirnya kita bilang, oke, kita bantu Bu, ada berapa ya kira-kira dalam sebulan? Sebulan itu Pak nggak lepas dari 500 kiriman. Oke, produknya Ibu tahan berapa lama? Gitu ya, tahan berapa lama? Ya kalau sebulan bisa Pak, tapi kalau intinya sih kita pinginnya kiriman itu dikirim itu jangan dari Surabaya ke sana Pak, itu kejauhan dan jadi nggak fresh gitu ya. Nah, kita sediain ini fulfillment. Apa tuh fulfillment? Kita sediain space gudang kami. Ya, jadi kan kalau JNE itu kan sudah ada di semua kota, insya Allah ya, semua provinsi, semua kota kabupaten, bahkan sekarang kita kejar per kecamatan. Tinggal dikit lagi kita sudah full semua kecamatan kita punya ada infrastruktur gitu lah, ibaratnya ada space. Nah, kita taruh nih produknya Ibu, oke, Ibu taruh aja Bu, berarti per minggu 100 di tempat JNE yang ada di Batam. Jadi ketika Ibu nanti ada pesanan, udah Ibu tinggal notice ke kami gitu kan. Ini ada pesanan nih, tujuannya ke sana. Artinya apa? Barangnya berangkatnya bukan dari Surabaya lagi, tapi dari Batamnya. Bisa langsung diterima. Bahkan ini sekarang sudah mulai dimodifikasi dengan Pak, itu customernya maunya kirimannya hangat. Jadi dikirim dari Surabaya masih frozen, kemudian di sana kita ada tim yang bisa support untuk mempersiapkan panganan tersebut sehingga siap untuk dikonsumsi. Seperti itu. Nah, ini pola-pola kerjasama seperti ini, pola-pola support layanan dari kami seperti ini sudah mulai kami tawarkan kepada customer, menyesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman pastinya, teman-teman UMKM khususnya. Seperti itu. Boleh dilanjut? Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jadi saya ingin tampilkan ke teman-teman kayak gimana sih gudangnya gitu kan. Saya punya produk saya nih nanti kalau dititipin ke JNE beneran dijagain nggak sih? Nah, jangan khawatir rekan-rekan, jadi kami pun sangat profesional, kami pun sudah mempersiapkan space yang pastinya juga dengan tim yang andal gitu ya, yang tahu bagaimana cara menyimpan dengan baik. Jadi bisa di sebelah kiri itu kita ada penyusunan rak gitu kan, kita juga sudah ada klasifikasi ini produk harus di treatment seperti apa, apakah boleh ditumpuk atau seperti apa, misalkan kalau kita ngomong packaging kardusnya gitu ya. Nah, lalu ini yang juga menjadi salah satu hal yang saat ini dibanggakan banget oleh JNE, jadi kita juga sudah membangun Mega Hub. Mega Hub ini adalah sebenarnya satu tempat di mana barang itu diproses untuk sortir. Nah, kalau mungkin teman-teman UMKM pernah melihat nyortir teman-teman kurir sortir barang gitu ya, masukin ke keranjang-keranjang. Nah,
Di sini JNE sudah mengembangkan sekarang proses otomatisasi. Bahkan Mega Hub kami yang di Jakarta itu bisa memproses 1 juta kiriman dalam tempo bukan jam, bahkan hitungan menit. Seperti itu. Ini semua kami lakukan supaya untuk melakukan percepatan proses pengiriman. Gitu ya. Boleh dilanjut? Nah, ini adalah update JNE di 2021. Jadi kita alhamdulillah saat ini memiliki jaringan yang sangat luar biasa. Kita punya 7.000 lebih titik yang ini bisa dimanfaatkan seperti yang saya contohkan tadi. Jadi kita punya space, kita punya tim di tiap kota gitu ya, yang bisa membantu nih kalau teman-teman UMKM memerlukan percepatan dalam proses pengirimannya. Jadi bukan hanya, Pak, saya pengennya cepat naikin pesawat. Tidak hanya itu, bahkan sekarang kita sudah kembangin barangnya Ibu Bapak ini bisa kita stok di tempat kota tujuan nih. Kalau memang demand-nya ataupun marketnya di situ besar, kita taruh di situ. Kalau saya mau ngomong lebih detail lagi, ongkos kirimnya gimana Pak? Ya, pastinya lebih efisien. Karena apa? Berangkat dari kota asal ke kota tujuan, kan hitungannya kan Pak bisa pakai tracking gitu ya, misalkan pakai ongkirnya itu JTR gitu, kalau jadi punya JTR gitu ya. Nah, baru nanti ketika ada pemesanan, barangnya berangkatnya dari kota, sudah di kota tujuan sebenarnya gitu ya. Tanpa Bapak Ibu perlu buka gudang di sana, titipkan ke kami yang memproses. Ongkirnya berarti ongkirnya pasti lebih murah karena dalam kota. Nah, ini pasti juga akan menjadi satu value, satu nilai lebih. Karena sekarang pun terbaca customer itu kalau mau beli belanja, ya saya sendiri juga mengakuin deh, saya mau beli baju misalkan, saya pasti browsing dulu kalau bisa yang di Surabaya, gitu ya. Saya mau beli apa misalkan motor nih, spion, aksesoris gitu ya. Pasti saya cari yang Surabaya dulu. Kalau Surabaya ada, mending saya Surabaya deh. Saya ingin cepat nerima. Nah itu keunggulannya, lebih cepat diterima, ongkirnya lebih murah. Nah ini yang diharapkan oleh customer dan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman UMKM. Manpower kita saat ini sudah 50.000 lebih karyawan. Ini bukan jumlah yang sedikit, ini juga luar biasa kekuatan ini dan kita berharap ini adalah menjadi salah satu keunggulan dari JNE. Kemudian dari sisi armada operasional kita sudah 11.000 lebih, baik itu truk, sepeda motor ataupun mobil. Nah, ini juga mungkin update yang cukup menggembirakan. Jadi alhamdulillah meskipun dengan kondisi pandemi seperti ini, peningkatan kiriman JNE masih di angka 30 sampai 40% gitu ya per tahun. Jadi alhamdulillah ini luar biasa dan ini juga tidak bisa kami peroleh atau tidak bisa kami capai tanpa teman-teman UMKM khususnya ya. Nah, makanya kami pun di sini merasa bertanggung jawab dan harus terus mengimprove layanan kami supaya teman-teman UMKM juga penjualannya makin meningkat. Seperti itu. Bisa dilanjut? Nah, karena judulnya sudah digital, transaksinya pun sudah e-commerce, gitu ya. Otomatis JNE juga harus melakukan development, improvisasi, inovasi, gitu ya. Nah, inilah yang kita buat juga saat ini. Jadi kita mulai memetakan kebutuhan customer. Sudah lahir GOB. Mungkin kalau teman-teman yang sudah customer JNE sudah tahu nih GOB, JNE Only Booking gitu ya. Jadi untuk menghindari antrian. Bahkan kalau saya boleh ngomong sekarang di pick up nih, semuanya di pick up. Kita sudah punya aplikasi sehingga ketika customer ada kiriman yang harus dikirimkan, kita yang pick up. Seperti itu. My JNE saya rasa juga sudah cukup well known, jadi di sini bisa cek tarif, bisa cek tracing resi gitu ya, kemudian juga untuk melihat produk-produk yang lain. Lalu yang sekarang juga lagi ngetrend nih, COD. Nah, karena sekarang segmen customer ini, karakter customer ini pinginnya saya mau lihat barangnya dulu baru saya bayar, atau barangnya nyampe dulu baru saya bayar gitu kan. Nah, CODJ ini juga sekarang dikembangkan dengan sangat luar biasa. Yang tadinya mungkin hanya bisa di area tertentu, sekarang kita sudah nasional. Jadi Bapak Ibu UMKM, kalau memang punya potensi produknya itu penjualannya adalah nasional, seluruh Indonesia Raya,
Jangan khawatir, JNE siap mensupport. Pak, hitungannya gimana? Pak, prosesnya gimana? Monggo nanti bisa mendatangi gerai-gerai JNE yang terdekat untuk meminta informasinya. Lalu kemudian masalah pembayaran, kita juga sudah berimprovisasi, jadi kita sudah berkolaborasi dengan e-wallet seperti OVO, GoPay gitu ya, dan yang lain-lain. Juga ada link aja nih, yang seringkali kita juga ada diskon nih dengan mereka, kolaborasi kerjasama. Seperti itu. Next. Nah, dengan platform yang sekarang ada pun, JNE juga aktif untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Ini contohnya aja. Jadi kita ada kolaborasi dengan Blibli. Kalau mungkin teman-teman juga ngikutin, waktu itu ada Big Start ya. Jadi salah satu program dari Blibli juga untuk melahirkan pengusaha-pengusaha. Nah, di situ JNE juga ambil bagian. Kemudian juga ada transaksi cashless. Ini juga saya yakin teman-teman sudah semua tahu kalau sekarang JNE di event di marketplace or juga di platform itu kita bisa mensupport terkait kebutuhan fasilitas cashless seperti itu. Next. Nah, untuk UMKM kita sebenarnya sudah mulai 2018. Jadi kita sudah punya program-program yang memang kita bikin, kita buat untuk benar-benar spesifik bisa mensupport teman-teman UMKM. Saya sendiri sebagai salah satu yang tim sales ya juga ya, dan kepala cabang waktu itu juga ikut banget nih, ikut terjun langsung. Kita berkolaborasi dengan dinas koperasi, kita berkolaborasi dengan dinas perindustrian gitu ya, untuk kemudian kita tawarkan nih, bisa berupa forum, bisa berupa yang tadi itu fulfillment, bisa juga berupa training, packaging. Nah, termasuk juga produk-produk seperti ini. Jadi ada JLC, di mana JLC ini adalah member yang kalau misalkan teman-teman tiap kali kirim dapat poin, poinnya bisa ditukar gitu ya. Poinnya bisa ditukar apa? Bisa ditukar dengan produk hadiah ataupun bahkan yang tahun lalu sebelum pandemi ya, itu ada yang dikirim ke luar negeri gitu, jalan-jalan, ada yang nonton Piala Dunia gitu ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini yang tadi mungkin tambahan juga, jadi kelihatan lebih jelas ya. Jadi ada launching friendly logistik. Ini memang benar-benar kita lahirkan, kita buat untuk kita tawarkan prioritas adalah ke teman-teman UMKM. Karena apa? Karena tadi itu kita melihat pertumbuhan UMKM sangat luar biasa. Otomatis kebutuhan akan space, penyimpanan, kemudian juga warehouse management system pasti sangat-sangat menjadi krusial ya. Nah, inilah JNE di sini mengambil peran untuk bisa mensupport hal itu. Next. Nah, ini yang tadi. Jadi selain fulfillment, saya sampaikan kita juga punya workshop. Kemudian yang di bawah yang sebelah kiri itu ada UMKM Go Online. Ini mungkin di tahun 2018, saya ingat betul itu pesertanya luar biasa. Tiap kali kita ngadain, animonya itu responnya sangat positif. Terus kemudian juga ada seminar packaging, selalu diikuti oleh banyak peserta. Nah, ini yang sampai sekarang juga terus berjalan. Dan saat ini bahkan modelnya sudah roadshow. Jadi berjalan gitu loh, di semua kota kita adain bergantian gitu ya, sehingga teman-teman UMKM khususnya itu bisa ikut. Pak, informasinya di mana? Nah, mungkin dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak teman-teman, ayo di follow sosial medianya JNE. Ada jne.id, kalau misalkan di Surabaya ada jne.sub, jne.sub gitu ya. Nah, itu di follow. Di situ kita selalu update informasi, kita selalu sharing kalau misalkan ada event-event untuk bisa teman-teman UMKM ikutin seperti itu. Lanjut. Nah, ini juga harus kami sampaikan ya. Jadi karena ini adalah sebagai salah satu spirit juga yang paling penting dari JNE. Jadi saat ini kan sangat banyak sekali ekspedisi yang lahir gitu ya. Kita jujur sebagai bisa dibilang senior, kita juga turut senang, happy gitu loh. Karena apa? Artinya market ataupun kebutuhan akan layanan pengiriman logistik dan ekspedisi itu meningkat. Dan ini memang harus bisa terlayani dengan baik gitu ya. Nah, JNE punya
kekhususan, karakteristik khusus nih, karena JNE dulu dilahirkan oleh founder kami, almarhum Bapak Suprapto itu dengan benar-benar basic banget nih. Kita harus selalu berbagi. Bahkan ada satu di kami pun kan semboyan kami adalah connecting happiness. Nah, kenapa kok sampai dibilang connecting happiness? Saking pingin apa ya? Kita pingin benar-benar merasakan bahwa saya JNE itu memang ada untuk menghubungkan kebahagiaan. Tidak hanya masalah distribusi logistik pengiriman, tapi kita juga berbagi apa yang bisa kita berikan support kepada masyarakat pada khususnya. Nah, ini yang terbaru cukup aktif, cukup banyak, hampir di semua cabang kita aktif melakukan program CSR, termasuk juga ketika ada seperti bencana yang kemarin ya, itu selalu kita ambil bagian nomor satu menawarkan misalkan paling simpel karena kita basicnya adalah layanan pengiriman, kita biasanya nawarin, Pak, apakah ada bantuan yang bisa kita bantu kirimkan? Nah, hal seperti itu. Inilah yang menjadi value dari JNE yang mungkin juga teman-teman UMKM patut tahu gitu loh, supaya oh berarti ketika kita juga berkolaborasi dengan JNE, kita juga beramal gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Bisa dilanjut? Nah, ini mungkin sekarang saya masuk ke yang judul, karena judulnya kan prokes nih, dalam ekspedisi selama masa pandemi. Nah, ini memang saya nampilkannya adalah JNE, cuman insya Allah saya bilang ini adalah bisa mewakili teman-teman ekspedisi yang lain juga. Tinggal tergantung dari seberapa intensitas sama kualitasnya, itu yang masing-masing punya masing-masing penyesuaian gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke apa yang dilakukan sama jasa ekspedisi untuk prokes selama pandemi, saya harus sampaikan dulu bahwasannya kita sebagai badan usaha tentunya harus patuh dengan aturan pemerintah. Nah, kami di sini adalah menginduk kepada instruksi Menteri Dalam Negeri. Ini coba saya bacakan. Di mana nomor 15 tahun 2021 ya rekan-rekan, di mana di situ dipaparkan mengenai sektor usaha yang bisa beroperasional selama masa pandemi. Nah, ini saya bacakan. Jadi logistik itu masuk ke dalam sektor kritikal ya. Nah, usaha sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan dan minuman serta penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar, serta industri pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari diberlakukan 100% maksimal work from office dengan, nah ini yang paling penting, dengan protokol kesehatan secara ketat. Nah, jadi untuk sektor logistik, ekspedisi, termasuk dalam sektor kritikal yang memang justru diarahkan, dihimbau untuk bisa melakukan proses operasionalnya secara maksimal. Karena balik lagi yang kita distribusikan adalah kebutuhan pokok dari masyarakat itu sendiri. Tentunya yang tadi itu dengan menerapkan prokes yang ketat. Nah, JNE berkomitmen nih untuk menjalankan protokol kesehatan di area kerja, warehouse, di kantor, sales counter, dan semua titik layanan ataupun penjualan ataupun operasional kami untuk menjaga pelanggan dan karyawan. Termasuk salah satunya memberikan tambahan suplemen dan vitamin bagi karyawan. Nah, jadi kalau saya boleh menyampaikan, ada dua nih. Pertama adalah strategi secara organisasi. Jadi kami pun di semua titik kami cabang ya itu membentuk tim gugus COVID. Tujuannya adalah tim gugus ini adalah sebagai PIC untuk memonitor areanya masing-masing, memastikan prokes dijalankan dengan baik, termasuk juga berkoordinasi apabila ditemukan hal-hal yang dirasa perlu tindakan lebih lanjut. Kemudian juga itu secara organisasi. Kemudian kalau secara implementasi Pak, yang tadi itu semua kurir kami saat ini sudah divaksin. Nanti saya ada dokumentasinya juga. Jadi kita kemarin berkejar-kejaran, kita mendorong secepat mungkin ketika ada himbauan untuk vaksin itu,
kita adalah yang salah satu bidang usaha ataupun perusahaan yang sangat concern dan sangat fokus dan mewajibkan semua karyawan kami untuk sudah divaksin. Harapannya adalah membentuk herd immunity sesuai anjuran pemerintah. Lalu kemudian di area kerja kami pun melakukan prokes dengan ketat. Setiap karyawan yang keluar masuk dicek suhu, kemudian alat kerja juga selalu didisinfektan secara rutin gitu ya. Nah, kami pun juga melakukan edukasi. Edukasi ini yang paling penting sebenarnya karena kembali lagi virus ini tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Sehingga dengan edukasi, dengan awareness dari masing-masing individu, termasuk karyawan kami, karyawan JNE, concern dan fokus untuk prokes, maka harapannya adalah bisa melindungi diri mereka sendiri dan yang paling penting keluarga mereka dan juga customer JNE khususnya. Gitu ya. Nah, jadi JNE turut menjalankan juga program pemerintah untuk penyelenggaraan vaksinasi bagi karyawan JNE dan ekspedisi lain, serta masyarakat umum secara bertahap. Nah, ini juga satu hal yang mungkin di sini ingin banget saya sampaikan, supaya teman-teman UMKM mungkin juga nanti bisa ikut merasakan manfaatnya ya. Jadi kami ada sesi vaksinasi untuk sudah berjalan, kemarin di Surabaya pun sudah ada. Tidak hanya bisa dimanfaatkan secara internal, bahkan kemarin customer kami ada yang ikut. Taunya informasinya di mana? Yaitu dari Instagram Bapak Ibu. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini kaitannya sama proses operasional nih, karena kan selama pandemi pastinya ada penyekatan, ada pembatasan gitu ya. Maka kami pun sudah mengatur strategi, memodifikasi, dan modifikasi ini luar biasa. Kita selalu menyesuaikan. Karena kan saat ini juga kondisinya penyekatan pun sangat fleksibel gitu ya. Nah, jadi kami fokus supaya layanan ataupun SLA pengiriman ini jangan sampai turun. Nah, jadi kami sudah mengatur rutenya. Oh, kalau misalkan disekat berarti harus lewat mana gitu ya. Oh, kalau pesawatnya nggak ada gitu ya karena memang tidak diperbolehkan, maka kita harus memanfaatkan jalur darat ataupun jalur laut. Atau bahkan kami pun sekarang sudah punya pesawat yang dedicated adalah untuk JNE. Ini sejak 2018. Nah, ini mungkin juga yang teman-teman UMKM nanti bisa manfaatkan dan mungkin juga saya sounding sekarang supaya tahu gitu ya. Sejak 2018 melayani mana saja. Jadi dari Sumatera khususnya terutama Batam karena saya juga waktu itu sempat di Batam, tahu persis membawa barang dari Sumatera, Jawa, Kalimantan sampai ke Sulawesi. Jadi sangat bermanfaat bagi customer kami. Karena kalau lewat laut, tentu saja proses SLA-nya kan nggak secepat lewat udara, seperti itu. Termasuk juga JNE tracking yang tadi saya sampaikan. Jadi yang tadinya masih di kota-kota besar gitu ya, itu sudah kita expand sampai ke wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Bahkan yang terbaru di bulan ini kami sudah buka kembali jalur baru langsung ke Pulau Lombok sampai NTT sana Labuan Bajo. Nah, ini untuk teman-teman UMKM yang mungkin punya market di sana atau punya potensi di sana tapi kebingungan atau mungkin agak istilahnya gimana nih kirimnya ya. Nah, silakan Bapak Ibu, kami di JNE insya Allah siap untuk bisa melakukan support. Seperti itu. Next. Ya, ini dokumentasinya. Jadi yang tadi saya sampaikan, kita punya program vaksin, insya Allah juga tempatnya nyaman, karena kami juga punya infrastruktur yang memadai, dan yang bikin saya bahagia adalah, mungkin kalau teman-teman melihat, wah ini ada JNT, ada POS, ada seperti itu, Ninja, ada Secepat ya. Kita bersaing tapi bersanding, inilah indahnya gitu ya, kebersamaan. Jadi mungkin kalau dalam hal pekerjaan ya kita adalah saling kompetisi, namun ketika kita bicara bagi kebaikan semuanya, maka disitulah kita bersatu bareng-bareng. Kita tidak melihat mau itu dari teman-teman, kita justru melihatnya adalah sebagai saudara gitu ya. Even untuk customer, nah itu banyak yang merem-merem itu dari customer kami, dan juga ada dari masyarakat yang tahu
informasinya dari sosial media kami dan langsung datang ke tempat vaksinasi seperti itu. Nah, ini yang juga mungkin ke depan kami berharap ini bisa disonding sehingga bisa dimanfaatkan untuk lebih luas lagi seperti itu. Next. Oke, cukup dari saya. Itu mungkin yang saya paparkan. Saya yakin teman-teman moga-moga bisa menerima apa yang saya sampaikan dengan baik, gitu ya. Kalau mungkin ada salah kata atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih Bapak, sangat luar biasa sekali ya materi yang tadi, semoga bermanfaat buat kita semua. Nah, sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih, ada video dari JNE, silakan kepada operator untuk menayangkan videonya. Kita simak baik-baik ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Feryadi Suprapto, Presiden Direktur JNE mengucapkan Selamat Hari UMKM Nasional 2021. JNE yang telah hadir di Indonesia selama 31 tahun terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan dan berkontribusi dalam ekosistem UKM. Semoga sinergi yang terwujud bersama Smesco, di mana JNE menyediakan UKM Fulfillment Center, dapat menjadi solusi tepat bagi UMKM, sehingga mendorong percepatan transformasi UMKM nasional di saat ini maupun di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja nih saya akan membawa teman-teman semua untuk berbincang-bincang dengan narasumber kita, Bapak Army Moriko Hamzah. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, benar sekali ya, seperti yang Bapak Army bicarakan tadi, anak-anak muda sekarang nih, banyak carinya yang disebut sama anak-anak muda sekarang nih, yang Instagramable gitu, buat foto-foto estetik gitu. Nah, untuk para UMKM juga harus lebih kreatif juga nih. Dan juga untuk pengiriman barang-barang yang kita jual sudah sangat mudah begitu ya Pak. Dan aman juga, keren banget nih jasa pengiriman barang sekarang. Nah, bagi yang ingin bertanya, boleh di kolom Q&A atau raise hand untuk 3 pertanyaan di kolom Q&A. Oke nih Pak, ada satu pertanyaan dari Angga. Saya bacakan ya Pak. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Angga, mahasiswa Manajemen Universitas Negeri Malang. Ingin bertanya kepada Bapak Army, untuk JNE Fulfillment itu apakah harus menghubungi pihak JNE langsung atau bisa bergabung melalui narahubung marketplace? Apakah ada fasilitas web mengenai JNE Fulfillment, Pak? Seperti itu, Pak, jawabannya. Pertanyaannya. Oke. Izin saya jawab dulu ya, karena baru satu pertanyaan. Oke. Assalamualaikum, thank you Mas Angga, pertanyaannya bagus banget. Ya, jadi untuk JNE Fulfillment, saran saya bisa menghubungi JNE langsung. Ya, kita memang sudah ada kerjasama juga dengan baik marketplace ataupun platform-platform. Bahkan kita sudah expand nih, Mas Angga. Jadi ketika ini saya contohkan aja ya, kita misalkan ada Mas Angga selaku produsen nih, memproduksi barang gitu kan. Pak, saya sudah produksi barang, Pak, barang saya kualitasnya bagus, tapi saya jualannya, kalau saya juga produksi, juga jualan nih bingung Pak, nah bisa nggak dibantu? Nah itu kita sudah ada kolaborasi juga dengan platform-platform, termasuk juga dengan marketplace. Nah, seperti apa nanti detail informasinya, kemudian kira-kira yang pola kerjasama yang cocok seperti apa, termasuk juga fulfillment-nya gitu ya, saya perlu space warehouse Pak, space-nya berapa, perlukah layanan untuk, misalkan kalau frozen food berarti harus ada chill-nya gitu ya, chillernya. Nah itu saran saya segera mungkin, ini di Malang ya kalau nggak salah ya, nanti bisa mendatangi ke JNE Malang. Kalau misalkan kesulitan nanti boleh saya bisa share nggak ya nomor teleponnya, atau nanti
bisa menghubungi ke moderator untuk disambungkan ke saya. Nanti akan saya bantu, saya arahkan ada PIC kami yang akan bisa membantu Mas Angga ataupun teman-teman UMKM yang lainnya. Gitu ya. Nah, untuk fasilitas web tentu saja terkait informasi full film ini sebenarnya sudah ada di web kami. Tapi kan informasinya masih secara general gitu ya. Kembali lagi ya tadi itu tiap customer pasti membutuhkan layanan yang spesifik. Nah, itu nanti yang harus dikomunikasikan terlebih dahulu supaya kami juga bisa mengakomodir seperti itu. Mungkin itu Mas Yoda, gimana Mas Angga? Apakah menjawab? Semoga menjawab. Terima kasih Bapak. Dan ini untuk yang ingin bertanya, ayo silakan di kotak chat box atau raise hand biar bisa dinaikkan oleh operator. Kalau nggak ada yang tanya, berarti udah paham semua. Berarti tinggal datang ke JNE, tinggal kolaborasi, dan tinggal jualannya ditingkatin gitu ya Mas Yuda ya. Saya seneng nih kalau kayak gitu. Bener. Terus nanti tadi Pak bahas COD juga nih, saya sering lihat juga nih di TikTok, kayak kadang nih banyak yang belum memahami juga gitu, sampai akhirnya banyak yang nyalahin kurirnya gitu. Terus kayak tugas-tugasnya kan kurir hanya ngantarin barang juga nih. Terus kasihan juga kan ya Pak lagi pandemi kayak gini. Terus kerjaan mereka juga sangat beresiko gitu. Nah, kalau begitu kan harus tanggung jawab kurir juga gitu kan ya Pak ya. Nah, untuk teman-teman juga nih harus benar-benar memahami dulu ya bagaimana nih sistem kerja COD itu. Nah, seperti itu teman-teman. Betul. Jadi kalau saya boleh tambahkan, COD ini kan memang salah satu layanan yang saat ini customer itu benar-benar harapkan lah ibaratnya. Nah, tapi memang harus selalu ada edukasi. Saya membahasakannya adalah edukasi ya, baik untuk pembeli ataupun untuk kurir kami pun kami lakukan edukasi atau training gitu ya terkait komunikasi ketika ada barang COD, menyampaikannya seperti apa, menerima pembayarannya seperti apa, termasuk ketika ada penolakan itu harus bisa mengedukasi customernya supaya penjelasannya bisa diterima dengan baik. Nah, juga untuk pelaku usaha atau penjual. Nah, di sini beberapa kali saya sudah bertemu dan alhamdulillah sebenarnya teman-teman pelaku seller ini ataupun UMKM ya itu sudah cukup banyak juga yang apa ya berimprovisasi. Jadi ketika ada pesanan mereka mengkonfirmasi dulu, terutama untuk daerah-daerah misalnya yang daerah-daerah di luar Jawa kalau COD itu ya, yang seringkali datang terus, wah ini nggak mau gitu ya. Nah itu yang satu solusinya adalah kalau saya boleh saran, dilakukan konfirmasi ketika ada pemesanan. Paling nggak untuk area-area yang di luar Jawa. Karena kalau Jawa, so far saya lihat dari data pun cukup bagus gitu ya. Jadi JNE ini untuk delivery suksesnya di Jawa luar biasa. Untuk yang di luar Jawa juga sangat luar biasa dibandingin sama teman-teman ekspedisi yang lain dengan effort yang luar biasa juga gitu ya. Tapi saya yakin ketika misalkan semua pihak berkolaborasi menjalankan dengan baik strategi-strategi tadi, pasti hasilnya akan lebih maksimal. Seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan juga ini ada yang bertanya Pak, dari Hani. Halo Pak Armi, salam kenal, aku Hani. Pas misal salah alamat, gimana ya Pak caranya? Apakah kita kembalikan ke kurir? Oh ini untuk, mungkin ini apa, saat kita menerima barang, terus salah alamat, gimana tuh Pak katanya? Oke. Ini moga-moga saya nggak salah tangkap ya Mbak Hani. Kalau saya nangkepnya ini berarti Mbak Hani nggak pesan barang. Tapi tiba-tiba ada barang datang. Nah, terus kurirnya udah pergi nih. Nah, ini gimana nih caranya gitu ya. Moga-moga nggak salah nih. Kalau memang betul seperti itu, maka nggak perlu khawatir, Mbak. Sebenarnya bisa menghubungi JNE terdekat. Atau kalaupun tidak, itu kan pasti dari pihak pembeli yang sebenarnya gitu ya, pasti akan konfirmasi ke JNE. Nah, JNE akan melakukan tracing dan akan mendatangi lagi. Ibaratnya, oh barangnya berarti salah kirim nih. Nah, kurirnya pasti akan datang lagi ke alamat kemarin dia kirim untuk dilakukan penarikan barang. Kalau maksudnya seperti itu, prosesnya akan seperti itu ya Mbak Hani. Tapi kalau misalkan apa nih? Misalkan sebagai penjual terus kemudian salah alamat, tinggal konfirmasi aja sebenarnya ke JNE, nanti JNE akan membantu proses di lapangannya. Semoga menjawab Mbak Hani. Kalau belum monggo bisa
di counter kembali, silakan. Iya, kadang banyak juga gitu ya Pak yang salah alamat. Banyak, Mas. Kayak lagu Ayu Ting Ting. Iya. Alamat palsu. Alamat palsu gitu ya Pak. Mantap. Makasih katanya Pak. Ayo, ada yang ingin bertanya lagi? Nah, saya juga mau tanya nih Pak, apa aja itu biar kita aman saat pengiriman barang nih, kurir datang, hal apa yang harus kita lakukan biar aman? Kan banyak juga nih yang kayak simpan aja di depan gerbang misalnya kayak gitu, tapi kan kalau sekarang banyak harus ada foto juga gitu kan ya Pak. Itu gimana sih caranya gitu biar kita tuh tetap aman dan kurir juga tetap aman gitu? Oke, maksudnya berarti ketika proses serah terima barang ya? Setelah terima barang, iya gitu Pak. Oke, jadi sebenarnya kita juga melakukan edukasi yang tadi itu. Jadi tentu saja teman-teman misalkan selaku pembeli nggak perlu khawatir karena kurir kami pun menerapkan prokes yang cukup ketat gitu ya. Cuman kembali lagi yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir dan mengupayakan supaya jangan sampai virus ini menular ataupun menyebar gitu kan. Kami juga nggak mau gitu kan. Nah, jadi dari tim kurir pastinya selalu melakukan prokes, kita juga support vitamin, mereka pun masuk ke area kantor, otomatis dipastikan ketika keluar kantor juga suhu badan segala macamnya dalam kondisi fit. Kita pun sudah, bahkan kalau di Surabaya dan beberapa cabang itu kita menjalankan ini Mas, jadi 5 jam kerja untuk yang karyawan back office khususnya. Jadi harapannya adalah mereka bisa lebih menjaga kesehatannya dengan baik, dan juga menghindari kalau satu ruangan misalkan isi orang 10 dibagi 5 jam kerja berarti kan sehari masuknya gantian tuh gitu ya. Nah, berarti kan bisa dibilang mengurangi kerumunan juga dalam satu ruangan. Nah, itu sudah kita lakukan. Nah, ketika kurir-kurir di lapangan kita pun selalu info. Jadi kalau teman-teman misalkan customer kami ada beberapa yang memang ketika ada kurir datang, Pak ditaruh aja gitu ya, atau nanti mau saya semprot dulu, nggak apa-apa. Itu kami juga sudah sangat maklum, kami juga sudah mengerti, dan itu juga sudah kita edukasi ke teman-teman kurir. Bahkan ada beberapa kurir yang cukup aktif, misalkan Bu ini saya taruh di sini ya, jadi nggak langsung serah terima tangan, monggo bisa disemprot dulu gitu ya. Nah itu hal seperti itu sih Mas yang kita lakukan untuk bisa memaksimalkan dan minimalisir COVID ini seperti itu. Nyebat. Sudah baik sekali ya Bapak dari prokesnya nih. Siap. Ayo nih, ada yang ingin bertanya lagi? Oh ini. Dari Hasna Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Pak Armi. Saya Hasna Sofia, izin bertanya Pak, bagaimana cara menangani kasus yang jika paket tidak sampai-sampai tapi keterangannya sudah sedang diperjalanin nih dalam waktu 3 bulan. Terima kasih Bapak. Waduh, ini berat nih. Karena kalau, ya ini nggak tahu ya, JNE atau bukan nih. Karena kalau kami harusnya, jadi gini Mbak Hasna ya, Mbak Hasna, saya sendiri kan juga menghandle nih, termasuk juga memonitor untuk customer service kami. Nah, kami di sini sudah punya standar sebenarnya. Dan saya juga dari manajemen lah ya, dari manajemen itu aktif mengedukasi teman-teman baik operasional ataupun teman-teman customer service. Kita logikanya gini, kalau barang itu sampai sebulan lebih itu nggak ada kejelasan, apa ya bakal ketemu kan gitu. Karena apa? Karena kami di kantor Mbak, itu di gudang kami juga menerapkan yang namanya clean desk, kalau mungkin orang kantoran bilang. Jadi kita pastikan bersih dalam satu hari. Jadi misalkan hari ini ada barang yang masuk berapa, itu harus pastikan bersih, clear, semua udah terdelivery. Nah, jadi kalau memang Mbaknya mengalami, moga-moga bukan JNE ya, karena kalau JNE harusnya clear nih. Kita di customer service itu punya SLA waktu, kalau dalam tempo nggak lebih dari 14 hari, kita tidak bisa memberikan atau menemukan atau melacak posisi barangnya, maka proses klaimnya itu sudah bisa dijalankan. Nah, ini monggo kalau memang siapa tahu gitu ya, oh ternyata ya Pak JNE, silakan bisa menghubungi customer service langsung, bisa sebutin nama saya, sampaikan aja Mbak, ini sudah nggak ada kejelasan, saya belum terima, saya mau proses klaim, pasti akan dibantu, nggak akan dipersulit, gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bukan JNE ya,
prosesnya harusnya sama, Mbak Asna. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Mbak. Thank you. Iya, semoga menjawab Kak Asna. Nah, ini ada Kak Abid. Assalamualaikum. Assalamualaikum nih. Ya, Pertanyaan Waalaikumsalam, yang berarti dari harus Kak dijawab Abid. dulu. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada dari Tuan Kofaras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya Fauzan, izin bertanya. Kalau misal kita COD, tapi kitanya nggak ada di rumah, itu gimana Pak? Itu gimana ya ke barang kita? Oke, ini berarti sebagai pembeli ya Mas Fauzan ya. Jadi kami dari ekspedisi itu sudah punya SOP ya terkait termasuk juga pengiriman barang. Nggak hanya COD, semua barang sebenarnya. Jadi ketika kita delivery pengiriman, itu nomor satu yang kita lihat adalah alamat. Ya, apakah alamatnya ini kita sebutnya valid atau bad address. Misal, kalau valid berarti kan nggak ada masalah gitu ya, sesuai alamatnya ada. Yang bad address ini misalkan rumahnya Mas Yoda nih, Jalan Karah misalkan, nomor 10. Nah, padahal kondisi aktualnya yang namanya Jalan Karah, gang itu cuma sampai nomor 5. Nah, kan bingung nih, nomor 10-nya di mana kan gitu. Nah, ada dua kondisi ini. Jadi kalau memang kondisinya adalah bad address, maka langkahnya adalah pasti langsung dihubungin. Gitu ya. Nah, ketika misalkan alamatnya valid, tapi rumahnya kosong, tidak ada penerima, kita juga melakukan proses konfirmasi dulu by phone. Nah, dihubungin nih customernya. Kalau misalkan nyambung, ya berarti kan tinggal janjian. Pak, bisa di-delivery kapan? Gitu ya. Tapi kalaupun misalkan sering banyak yang nggak bisa dihubungin, atau sudah di SMS pun nggak ada balasan gitu ya. Kita punya SOP adalah kita delivery sampai 3 kali upaya attempt delivery. Jadi 2 sampai 3 kali. Jadi hari ini misalkan gagal, besoknya dicoba lagi gagal, dan kita bahkan teman-teman operasional sekarang sudah kombinasi. Oh mungkin kalau siang kerja, oke delivery yang keduanya malam aja gitu ya. Siapa tahu orang yang di rumah. Nah itu sampai 3 kali. Kalau sampai 3 kali ternyata juga masih gagal dan tidak ada konfirmasi dari customer, karena customer kan kadang ada yang nelfon juga nih customer service, oh barang saya kemarin di delivery saya nggak di rumah, tolong diantar lagi jam sekian, nah itu beres berarti kan. Tapi kalau ternyata nggak ada sama sekali konfirmasi, maka di hari keempatnya itu kita sudah punya standar untuk kita mulai kabarin si pihak pengirim dan kita melakukan juga proses untuk pengembalian kiriman kepada pengirim seperti itu. Jadi jangan khawatir nggak ujuk-ujuknya apa? Nggak langsung kemudian gagal terus barangnya langsung dibalikin atau didiemin, enggak, tapi tetap kita follow up, kita maksimalkan. Harapannya adalah bisa terkirim dengan maksimal. Karena apa? Jadi juga sedih kalau barangnya gagal kirim. Balikin ke kota asal itu kan juga effort, butuh biaya gitu ya. Dan jadi, nah inilah yang harapan saya juga sering saya sounding ke customer kita, cantumkan data yang valid, yang sesuai, termasuk juga nomor telepon sehingga memudahkan tim kami ketika ada upaya untuk delivery gitu ya, meminimalisir kendala. Seperti itu. Terus ini ada pertanyaan dari Kak Ahza dan ini ada Kak Abid nih yang tadi Assalamualaikum. Pak, apakah gudang pernah terjadi overload? Kalau hal tersebut terjadi, gimana ya Pak katanya? Oke, ini pertanyaannya menarik nih. Jadi ini kayaknya sudah pelanggan lama ekspedisi nih gitu ya. Jadi oke, siap. Makasih Mas Abid pertanyaannya. Jadi memang kita tidak menutupi. Memang dulu tapi ya, terutama dulu itu beberapa kali terjadi, nggak hanya di JNE bahkan juga di hampir semua ekspedisi. Jadi kendalanya adalah gini, seringkali kan, nah kalau sekarang nih udah saya bilang udah minimalisir, bahkan kalau di JNE saya bisa berani jamin sudah nggak ada nih overload case gitu ya. Kenapa? Karena kita sekarang sudah melakukan monitoring semenjak dari barang tersebut ditransaksikan ataupun mau diberangkatin gitu ya. Nah kalau dulu kan masih manual tuh, masih manual. Jadi biasanya barangnya misalkan datang ke
Sidoarjo gitu ya, misalkan 100 tiba-tiba 1000. Nah, puyeng lah sudah kurirnya gitu kan. Nah, tapi sekarang itu semua sudah cerita lama. Kalau buat JNE ya, itu sudah cerita lama. Karena apa? Karena kita sudah bisa tahu sebelum barang itu datang hari ini nih, misalkan akan datang 1000, kemarin itu kita sudah tahu. Atau bahkan kemarin lusanya itu kita sudah tahu. Jadi proses persiapan untuk operasional di tempat tujuan atau di hub, kita sebutnya hub ya, gudang-gudangnya JN untuk delivery di kota tujuan itu sudah kita prepare. Oke, ini akan datang sekian kiriman gitu ya. Berarti kurirnya akan butuh sekian orang gitu kan, atau prosesnya seperti apa, itu akan ada percepatan. Nah, jadi overload itu cerita lama buat JNE gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir, insya Allah sudah nggak ada overload. Yang ada kalau flood banjir. Tapi kalau banjir kiriman sampai numpuk-numpuk, insya Allah JNE sudah bisa mengatasi hal itu dengan strategi-strategi yang sekarang sudah ada. Gitu ya, Mas Abid. Semoga bisa menjawab. Paling kalau dulu saat Lebaran gitu ya Pak, banyak yang overload beli baju-baju baru gitu. Datang beli bajunya Ini, rajin Pak. banget kalau dulu ya. Iya. Ada pertanyaan dari siapa nih? Oh ini dari Tuanko lagi, Kak Fauzan. Pak, apa nggak ada biaya tambahan katanya kalau kurirnya bolak-balik? Nggak ada, jangan khawatir. Makanya jadi ketika teman-teman misalkan sebagai pengirim ya mentransaksikan kiriman kepada JNE itu sebenarnya sudah membeli layanan kami yang full package seperti tadi. Makanya kami pun juga punya SOP, tidak terus ketika barang itu gagal dikirim kita didium atau ya di kota tujuan aja terus-terusan di delivery tiap hari aja, tapi kan nggak mungkin seperti itu. Makanya kita ada SOP, kita tentukan, oke, 4 kali pengiriman, termasuk juga upaya untuk menghubungi customer-nya, baik by phone ataupun by SMS, by WA, itu kita lakukan semua dengan harapan kiriman bisa sukses delivery, dan itu no extra charge. Bahkan kalau teman-teman mungkin belum tahu, JN itu punya produk yang namanya Yes, yang yakin esok sampai, yang 1 hari bisa terkirim, itu bahkan money guarantee. Nah, cuman memang saat ini ketika pandemi ada beberapa kota tujuan yang servisnya kita tutup untuk Yes, karena ya tadi itu pesawatnya nggak ada kan gitu kan. Nah, tapi insya Allah ketika PPKM ini sudah Pak Jokowi sudah melonggarkan gitu ya, maka produk ini akan kembali berjalan, dan ini ibaratnya kalau nggak nyampe 1 hari teman-teman bisa klaim tuh ongkirnya. Jadi kayak kirim gratis gitu ya. Jadi ini fitur-fitur ataupun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh JNE, dan ini kita berharap bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh customer-customer kami. Seperti itu ya. Semoga menjawab Pak Fauzan. Ini paling satu pertanyaan terakhir nih Pak dari Kak Ahza. Kalau pas saya Ahza dari Semarang, izin bertanya, beberapa saat pengirim paket kan biasanya difoto oleh kurir. Kadang juga ada yang nggak ngefoto juga katanya. Kira-kira apa yang membedakannya ya Pak katanya? Ya, nah ini saya jawabnya gini Mbak, seharusnya semuanya difoto gitu ya. Nah, jadi kondisi di lapangan memang kita tidak bisa menduga, memprediksi. Cukup banyak laporan yang masuk baik dari karyawan kami gitu kan ataupun dari customer, tapi jumlahnya insya Allah masih sangat minim, ibaratnya nggak banyak lah ibaratnya ya. Jadi cukup banyak. Satu, ada yang laporannya adalah customernya nggak mau difoto. Ya ini cukup macam-macam gitu kan. Customernya kenapa nggak mau difoto? Ya nanti kalau difoto ketahuan yang saya beli barang, nah kan itu lucu dia. Saya beli barang sembunyi-sembunyi nih, jangan sampai tahu suami saya gitu kan. Nah kalau saya difoto nanti ada bukti digitalnya dong, nggak usah difoto. Nah itu ada seperti itu. Terus yang kedua ada juga yang ini dari sisi kurir nih, Pak, habis saya error. Nah cukup banyak sih itu, tapi lebih saya bilang lebih ke masalah teknis, dan kita selalu edukasi, kita selalu ingatkan untuk ke teman-teman kurir melakukan foto gitu ya, melakukan foto sebagai bukti penerimaan. Karena apa? Karena ini satu hal lagi nih Mbak Azza, kalau misalkan ini contoh nih ya, ternyata nggak difoto,
gitu ya. Nah kemudian Mbak Aza misalkan ngerasa nggak nerima nih, ya, terus kemudian telepon ke customer service-nya JNE terus bilang saya nggak nerima kok, mana buktinya kalau saya nerima. Nah ketika kurir tidak bisa memberikan bukti, maka otomatis tanggung jawabnya ada di JNE, seperti itu, di kurirnya ataupun di JNE-nya. Jadi makanya saya rasa lebih ke masalah teknis karena teman-teman kurir juga insya Allah mereka cukup aware, mereka juga pasti nggak mau amanah yang diberikan kepada mereka itu tidak bisa dijalankan dengan baik, seperti itu. Itu ya Mbak Aza, semoga menjawab. Tapi harusnya jadi jawabannya adalah semuanya harusnya difoto Mbak. Kalau dia nggak difoto, omelin aja. Ya, kecuali Mbak Azanya yang nggak mau difoto sama kurirnya nih. Nah itu yang jangan nanti saya cantik soalnya gitu. Nah itu bercanda aja Mbak Aza. Itu ya semoga menjawab. Thank you. Buat ketahuan mama. Baik. Ya banyak cerita seru ya Pak katanya di kurir ini. Oke, paling segitu aja Pak. Terima kasih banyak yang sudah bergabung nih. Semoga bermanfaat untuk para pegiat UMKM kali ini. Jadi dari hasil diskusi dan juga pemaparan Bapak Army Moriko Hamzah, bisa kita simpulkan bahwa dari tema yang dibawa yaitu era digital dan generasi Z, banyak keadaan pandemi. Dalam keadaan pandemi, digital ini sangat dibutuhkan, dan untuk para UMKM juga harus lebih kreatif lagi nih untuk menarik para generasi G, seperti dari packaging dan juga tempatnya yang anak muda ini biasa disebut Instagramable tadi, dan untuk buat foto-foto, feeds IG dan kayak gitu. Dan untuk para UMKM juga nih sudah sangat dipermudah untuk pengiriman barang sekarang, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran teman-teman dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Army Moriko Hamzah. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk hari mendatang. Saya Yodaji Sundafa selaku moderator. Izin pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Alisa. Terima kasih Kak Yoda telah memandu jalannya materi dan terima kasih juga kepada Bapak Army Moriko. Seru sekali ya webinar yang kali ini. Kita jadi tahu nih apa sih rahasia di JNI, apa sih sebenarnya masalah-masalah yang sudah dihadapi di JNI. Terus kayaknya si audiens ini juga ini ya kayak sambat secara langsung kepada si JNI regionalnya ini. Jadi nggak perlu sambat di di chatnya JNE, kita bisa langsung sambat secara langsung ini. Keren banget. Masukan Mbak, masukan yang sangat membangun Mbak Alisa. Kayaknya masukan sama sekalian ini sih sambat yang tidak pernah curcol, disampaikan. Iya, iya. Karena tadi juga banyak curhat kenapa ada yang foto, terus kenapa kok 3 bulan barangnya nggak sampai. Kayaknya habis ini Kak Asna mau ini ya, mau minta barangnya berkembali ya. Oke, keren banget emang buat Pak Army Moriko dan Kak Yoda. Tapi sebenarnya mungkin para audiens masih ini ya, masih pengen curhat lebih banyak lagi ya tentang kendala pengiriman barang ini. Tapi sayang sekali waktu webinar siang kali hari ini udah harus berakhir. Mungkin nanti bisa nih menghubungi Pak Army Moriko-nya kalau emang ada hal-hal yang berkaitan dengan pengiriman barang itu. Boleh Pak nanti menghubungi Bapak? Boleh dong, kalau memang ada yang mau ini nggak apa-apa, bisa di-share aja, nanti mungkin by request ya. Karena saya sangat open kalau mau tanya-tanya tentang layanan JNE atau apapun, nanti akan saya bantu, saya arahkan ke tim. Ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Para pelaku UMKM, baik kalau ada kendala di pengiriman, bisa nih langsung menghubungi Pak Army Moriko-nya. Sudah langsung difasilitasi. Oke. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.09, mungkin sampai di sini dulu untuk diskusi kita kali ini. Mungkin kita nanti akan bisa bertemu di lain waktu ya Pak. Sebelumnya untuk para peserta bisa untuk mengisi link absensi peserta terlebih dahulu dan juga mengisi link untuk evaluasi dari webinar siang kali ini. Saya beri waktu untuk 3 menit.
Baik, mungkin untuk para audiens yang sudah mengisi absensi ataupun hafal, bisa langsung kembali lagi ke ruangan Zoom. Untuk operator bisa untuk menaikkan seluruh peserta ke panelis supaya nanti kita melakukan sesi dokumentasi bersama dengan Bapak Amir juga. Ini masih ada 5 peserta yang belum dimasukkan ke panelis. Untuk operator, mohon untuk dinaikkan ke panelis. Baik, Untuk peserta, kita tunggu untuk peserta, dulu. ya, ini untuk peserta yang sudah di panelis mungkin bisa untuk menyalakan kameranya ya, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Oke, untuk kakak operator ini masih ada 4 orang yang masih belum dimasukkan ke panelis. Oke, baik. Mungkin untuk kakak panitia yang bertugas melakukan sesi dokumentasi, bisa untuk langsung memandu dokumentasi. Oke, sekarang sesi dokumentasinya teman-teman. Minta tolong semuanya on kamera. Jangan lupa senyum. Rapi-rapiin dulu. Ya, ya kita ini fotonya dalam beberapa kali ya teman-teman. Untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide pertama sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. Jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi slide kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kakak yang bertugas. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi Muriko yang sudah memberikan materinya pada siang hari ini. Semoga sehat selalu ya Pak. Saya juga ucapkan terima kasih kepada para audiens yang sudah menyimak jalannya webinar pada siang hari ini dengan sangat baik, dan juga saya ucapkan terima kasih antusias dari kalian yang tadi banyak banget pertanyaan dari kalian mengenai logistik ini. Semoga webinar pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga setelah ini kita tidak ada kendala lagi mengenai logistik, dan sehat selalu buat kalian. Kita jaga kesehatan, dan stay safe aja di rumah. Saya Lisan Aziza selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa untuk di webinar keesokan harinya.